Selamat pagi semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini sahabat-sahabatku? Sehat dan semangat ya. Mari kita sebagai opa oma kita terus merasakan sukacita kita, karena di tengah kehidupan kita saat ini Tuhan selalu menyertai kita dan mendampingi kita. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kobarkan terus semangat dan gairah kita dengan sukacita kepada semua sahabat-sahabat kita, terutama juga di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Untuk anak, menantu, cucu-cucu kita, sehingga mereka juga merasakan adanya sukacita dalam menapakin hari-hari ini. Meskipun pandemi masih ada dan kita semua tetap tinggal di rumah, tetapi sukacita itu terus kita kobarkan semangat kita di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana caranya? Kalau cucu kita sekolah di rumah, mereka pasti ada di kamar masing-masing. Nah, kita sebagai oma-oma, kita setelah selesai pekerjaan rumah tangga kita buka Alkitab kita baca Alkitab kita, terutama cerita-cerita di Perjanjian Lama. Kita ceritakan kepada mereka, terutama untuk cucu-cucu kita yang masih kecil-kecil. Kalau kita ketemu pada waktu makan malam, kita sambil ngobrol, kita ceritakan apa yang kita baca pada pagi hari tadi, yaitu kisah-kisah pahlawan, kisah-kisah para nabi yang begitu hebat karena kasih Tuhan menyertai mereka. Kita ceritakan bagaimana kuatnya Daud yang melawan Goliat yang begitu besar. Semua adalah karena anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan terus menyertai kepada semua umatnya yang percaya dan berserah kepadanya. Kita tanamkan iman mereka supaya mereka juga tetap percaya di tengah-tengah kesendirian mereka sekolah. Apalagi kalau orang tuanya mereka bekerja, kitanya sibuk di dalam urusan rumah tangga kita. Biarlah anak-anak cucu kita juga merasakan, cucu-cucu kita merasakan bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus, ada malaikat-malaikat yang terus menjaga mereka. Mereka harus punya iman, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kita dengan cara ini, kita sebagai umat obat, kita mewariskan gairah, sukacita di tengah-tengah keluarga kita, juga untuk sahabat-sahabat kita. Kalau misalnya sahabat-sahabat kita, meskipun kita tidak bisa berjumpa, kita bisa saling menyapa melalui WA call, melalui message-nya. Kita bisa menyapa mereka satu persatu. Pasti ada sukacita untuk sahabat-sahabat kita. Kita semua adalah sahabat di dalam Kristus, karena Kristus adalah sahabat kita yang sejati. Nah, tema kita pada pagi hari ini akan dibawakan, yaitu gairahku, warisanku, yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Rixel. Dan sebelumnya mari kita menyanyikan dulu lagu dari NKB 167. Tuhan Yesus sahabatku, dan cinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, bagi-bagi mensucikan diriku. Hibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan takdirku.
lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga betung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari sebelum kita mulai persekutuan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang hamba sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Kembali pada pagi hari yang indah ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan terus menjaga kami, dan pada pagi hari tadi Tuhan membangunkan kami semua dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas kasih, dan atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat kami. Kami akan mengadakan persekutuan ya Tuhan. Biarlah kiranya persekutuan kami dengan sahabat-sahabat kami mohon Kau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Kuasailah setiap relung hati kami, sehingga setiap pujian, setiap firman yang ditaburkan oleh Penatua Rexel, juga doa-doa syafaat kami, kiranya tangan kasih-Mu yang memberkatinya, sehingga kami boleh mengerti dengan sukacita dan terutama menjalankannya. Bapa Surgawi, kami mohon siapkan setiap relung hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan jam persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita nyanyikan dulu lagi NKB 143 ya. Janji yang manis Kau takkan lupakan, takkan ombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, ku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji, kau tak boleh
yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Mari Pak Rikser mulai firman yang akan dibawakan oleh Pak Rikser. Shalom, selamat pagi. Oma, opa, ibu, bapa sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, khususnya di saat seperti sekarang ini. Kita perlu mewariskan sesuatu. Gairahku, warisanku. Mari sebelum melanjutkan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan menjaga kami, melindungi kami sampai saat ini. Tuhan ada dan Tuhan hidup, memimpin hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Kami perlu firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup hanya dari roti atau nasi yang kami makan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami, dan tolong hamba-Mu yang penuh dan kelemahan dan keterbatasan, mohon Dia menyampaikan firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang telah dipersiapkan, Tuhan lengkapi supaya lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, ajar kami, nyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, dan didik kami dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oma, opa, saudara sekalian, tema hari ini adalah gairahku, warisanku. Saya akan pertama-tama akan sharing, berbagi pengalaman. Mungkin juga ini pengalaman oma, opa, ibu, bapak sekalian. Saya sering mendapat telepon yang tidak dikenal tapi berulang-ulang, lalu saya terima dan saya respon. Telepon itu menawarkan kredit tanpa agunan. Pak, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Bisa 50 juta. Ya, tidak perlu agunan apa-apa. Nanti Bapak boleh mengembalikannya selama 4 tahun. Per bulan sekian-sekian. Atau telepon yang lain yang mirip. Pokoknya menawarkan pinjaman tanpa agunan. Dan saya seringkali menjawab seperti ini. Atau selalu menjawab, maaf mbak, maaf mas, saya tidak akan ambil. Karena saya sudah memasuki usia pensiun. Pendapatan saya sudah sangat terbatas.
Dan jika setiap saat Tuhan memanggil saya tidak ingin meninggalkan warisan hutang. Karena keluarga saya akan mendapatkan kesulitan. Nah, oma opa sekalian, warisan hutang itu bukan hal yang baik. Warisan nama buruk itu bukan hal yang baik. Keluarga kita, keturunan kita akan menjadi kesulitan. Malu mengakui kita sebagai ayahnya, sebagai kakeknya, atau neneknya, atau ibunya. Atau bahkan warisan, walaupun kelihatan baik, harta atau properti bisa juga menjadi masalah. Keturunan kita bertengkar gara-gara warisan itu. Sebaliknya, kalau kita mewariskan hal yang baik, tadi saya katakan harta, bisa harta menjadi warisan yang baik untuk anak cucu kita sehingga menjadi modal untuk mereka melakukan satu usaha atau kegiatan lain. Warisan nama baik, warisan teladan baik, itu pasti akan dikenang. Nah, hari ini kita akan belajar warisan seperti apa yang kita tinggalkan. Kita akan belajar dari dua orang wanita, dua orang ibu, Lois dan Eunike. Mari kita melihat 2 Timotius 1 ayat 5. Surat Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Imanmu yang tulus ikhlas, iman yang murni, dan pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Siapakah mereka? Lois dan Eunike adalah orang-orang Yahudi. Menurut tafsiran yang saya baca, mungkin Lois sempat mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajarannya. Dan Eunike adalah anak dari Lois dan seorang yang mendapatkan iman dari mamanya. Dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi suami dari Eunike ini adalah seorang Yunani, mungkin bukan seorang percaya. Tapi Eunike adalah seorang percaya, seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mendapatkan iman itu dari mamanya Lois yang mengajarkan kepada dia. Tentu Eunike punya keputusan pribadi untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi itu diajarkan oleh Lois. Lois dan Eunike menjadi orang-orang pertama di dalam kehidupan Timotius, dan mereka mengajarkan iman yang murni, iman yang tulus ikhlas. Nah, mari kita belajar tentang Timotius. Siapakah Timotius? Di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 16 tadi, ya, di situ ada seorang murid bernama Timotius.
Nah, mungkin Timotius juga mendapatkan pelajaran dari Paulus dan dia percaya. Klop ajaran yang disampaikan oleh mamanya dan neneknya, lalu ajaran yang disampaikan oleh Paulus, klop menjadi satu dan dia menjadi orang percaya yang luar biasa. Sehingga dikatakan di ayat 2 Kisah Para Rasul 16 ini, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Ya, luar biasa. Jadi iman Timotius berakar karena pelajaran dari Lois dan Eunike. Coba kita lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. 2 Timotius 3 ayat 14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi jelas sekali, sejak Timotius masih kecil, Timotius sudah belajar firman Tuhan. Lois dan Eunike terus-menerus mengajarkannya. Nah, itu sebabnya Oma Opa, penting sekali cucu kita mengikuti sekolah minggu, di samping mendapat pelajaran dari kita. Sekolah minggu mengajarkan firman Tuhan. Sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sekolah minggu memimpin anak-anak ini supaya mengenal Tuhan Yesus. Siapakah dia? Apa yang dilakukannya? Mujizat-mujizat apa yang telah dikerjakannya? Penting sekali, anjurkan cucu-cucu kita mengikuti sekolah minggu. Dan pada masa pandemi ini sekolah minggu tetap ada. Tetap ada. Ikut supaya cucu-cucu kita menjadi anak-anak yang berakar di dalam firman Tuhan. Nah, kembali ke bagian tadi di Kisah Para Rasul tadi. Paulus mau supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Paulus percaya bahwa anak muda ini kelak akan menjadi pemimpin gereja yang baik. Maka Paulus mengambil anak muda ini menjadi muridnya, menjadi asuhannya, untuk menuntunnya kelak menjadi seorang pemimpin gereja. Dan kelak memang Timotius menjadi seorang pemimpin gereja yang sangat baik. Paulus mau mendidik dia menjadi murid yang baik. Paulus mohon izin kepada Eunike, mohon izin kepada Lois, mohon izin kepada papanya Timotius. Mohon izin biar anak ini ikut di dalam perjalanan penginjilan saya, supaya dia belajar kelak. Luar biasa. Dan Timotius bersedia untuk ikut. Dan kelak Timotius menjadi anak rohani Paulus. Tadi di dalam 2 Timotius pasal 1 itu, di dalam 2 Timotius pasal 1 jelas sekali. Di sini dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Mungkin
hanya Timotius yang tahu Paulus begitu dalam. Karena hubungan mereka begitu erat. Timotius dianggap sebagai anaknya sendiri. Gairah dari Lois dan Eunike ditambah gairah dari Paulus yang diwariskan demikian rupa telah membuat Timotius layak dianggap sebagai anak. Paulus tidak malu mengakui Timotius sebagai anaknya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa dianggap sebagai anak dari seseorang yang besar, berarti orang itu tidak malu mengakui kita sebagai anaknya, dan kita dianggap layak. Luar biasa. Kepada anakku yang kukasihi, Timotius. Mari kita melihat di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 20 sampai 22. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya, yaitu kesetiaan Timotius, telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam perjalanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Luar biasa, bukan? Begitu dalam kesan Paulus terhadap Timotius, dan itu kesan yang luar biasa baik. Nah, saya ingin melanjutkan, karena tadi kita membaca dari 2 Timotius pasal 1, Paulus juga mewariskan apa kepada Timotius. Kita melihat 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi Paulus mewariskan gairah melayani. Melayani dengan hati nurani yang murni. Itu disampaikannya kepada Timotius. Bagaimana pelayanan kita? Apakah kita mempunyai gairah untuk melayani dengan hati nurani yang murni? Waktu kita sangat terbatas. Dan waktu ini adalah kesempatan. Mari kita melayani dengan gairah yang luar biasa. Hati nurani yang murni. Yang kedua, apa yang Paulus lakukan? Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini juga warisan yang baik. Doa untuk anaknya, anak rohaninya Timotius. Oma, opa, apakah kita juga berdoa untuk anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita? Mari kita wariskan. Sekalipun ada di antara oma, opa yang mungkin berbaring, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa melayani lagi, khususnya saat ini, di saat yang sulit ini, paling sedikit kita bisa berdoa untuk anak, mantu, cucu-cucu kita. Apalagi di ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kobarkan karunia Allah. Paulus mengobarkan karunia Allah. Karunia Allah, talenta yang Tuhan berikan, jangan ditahan-tahan. Pakai untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir untuk hari ini, ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Keberanian. Keberanian, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan ketakutan. Ini yang diwariskan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang akan kita wariskan? Jangan kita mewariskan hal yang buruk. Hutang, nama buruk, atau kenangan buruk.
Mari kita mewariskan gairah kita, yaitu gairah untuk melayani, gairah untuk berdoa, gairah untuk mengobarkan segala talenta kita, gairah untuk mencintai firman Tuhan. Kita sampaikan kecintaan kita terhadap firman Tuhan itu kepada anak-anak, cucu kita, menantu kita, dan orang lain. Dengan demikian, kita akan dikenang sebagai orang-orang yang mewariskan hal yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang mengikuti persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan baik. Di tengah-tengah segala kelelahan dan keletihan kami, di tengah segala keterbatasan kami tidak bisa bersekutu secara fisikal, secara bertemu mata satu dengan yang lain, tetapi kami tetap mendengarkan firman Tuhan dan mendapat pelajaran yang penting. Firman Tuhan yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran telah berbicara kepada kami. Kami belajar dari tokoh Lois dan Eunike, dan juga dari Paulus, bagaimana mewariskan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bukan mewariskan sesuatu yang kelak membawa kesulitan, tetapi mewariskan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, selagi kami masih ada waktu, sisa waktu ini kami pakai untuk melakukan hal-hal yang baik, khususnya kepada generasi yang lebih muda. Kami wariskan sesuatu yang baik. Saat ini juga kami menaikkan doa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Ibu Rini tanggal 23 April, Pak Abun tanggal 25 April, dan Oma Yap Bong Chin tanggal 25 April. Kami syukuri pemeliharaan Tuhan terhadap teman-teman kami ini. Dan biarlah tangan Tuhan tetap memelihara Oma Opa ini, teman-teman kami, memegang dan memimpin hari demi hari, sehingga hidup mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan mewariskan hal-hal yang baik. Bapa dalam surga, peliharalah teman-teman kami dan peliharalah kami semuanya satu persatu untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin hidup kami, pegang tangan kami, tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.